Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah sekian lama kita tidak membahas sekitar dunia perhabiban, kali ini kita kembali membahas problematika yang sedang menimpa para habaib kaum muslimin. Ya, mereka ini diragukan kebenaran nasab mereka. Ya, para habaib yang sudah getol berkoar-koar bahwa mereka ini adalah zuriat Nabi yang harus dimuliakan. Apakah mereka bodoh, apakah mereka nakal, apakah mereka waras, apakah mereka gila, tetap harus dimuliakan. Dan sangat malang nasib yang menimpa mereka. Ya, sudah mereka getol berkoar-koar untuk meyakinkan bahwa mereka adalah benar-benar zuriat dari Nabi Muhammad SAW, ternyata masih banyak juga yang tidak yakin, ya, tidak percaya bahwa mereka ini adalah benar-benar cucu dari Nabi Muhammad SAW. Banyak yang menuntut mereka untuk membuktikan kebenaran bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW dengan melakukan tes DNA, ya, untuk memvalidasi benarkah bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW atau hanya ngaku-ngaku saja. Karena memang dari berbagai sumber yang sudah beredar menunjukkan bahwa orang-orang yang mengaku sebagai ahlul bait, mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, khususnya yang dari Yaman, ternyata tes DNA yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku zuriat Nabi tersebut, ya, ternyata DNA mereka itu bukan DNA orang Arab, ya. Dan kemudian Habib yang ada di Indonesia yang mengaku sebagai keturunan para Habib dari Yaman, mereka pun banyak yang menolak untuk melakukan tes DNA. Ya, seperti Habib Bahar dan Habib-Habib yang lain. Dan kali ini kita akan menyimak video seorang habaib kaum muslimin yang saking takutnya untuk dites DNA untuk membuktikan kebenaran nasab mereka, kebenaran DNA mereka, ya. Habib ini mengatakan tidak perlu tes DNA karena ada bukti yang lebih valid daripada tes DNA, yaitu bukti status pernikahan orang tua mereka, ya. Kata dia itu bukti yang lebih kuat daripada tes DNA. Coba kita simak videonya. Kalau sekarang, maaf, zuriyah Rasul sekarang, itu bisa nggak, mungkin nggak itu dites DNA untuk membuktikan karo ngopi iki. Rada medeni soalnya. Untuk membuktikan bahwa benar-benar itu keturunan Rasul. Cara menentukan DNA, kalau DNA itu kan ambil akarnya, terus sampel cabangnya kan begitu. Kita mesti paham dulu bahwasanya qiyafah itu memang cara untuk thubutin nasab. Dan qiyafah, jadi melihat kemiripan, itu tidak sekuat DNA. DNA sangat kuat sekali. Lebih kuat daripada qiyafah. Akan tetapi yang nomor 4 ini kan, yang pertama kan zawaju sahih, iqrar, kemudian syahadah. Bayinah atau syahadah, sama saja. Bayinah itu syahadah, sama. Yang keempat adalah qiyafah atau himdun nawawi atau DNA ini. Yang keempat ini adalah cara yang paling lemah daripada kaifiyatu thubutin nasab. Karena dia itu lemah, dia tidak bisa untuk digunakan untuk thubutin nasab kecuali fi halatin khosoh, dalam konteks-konteks tertentu. Kapan itu? Jika tidak diketahui nasabnya ini siapa. Contohnya ada Sunan Gelut ini, Syekh Sabit Abil Fadl. Kita tidak mengetahui dia nasabnya siapa. Bin siapa kita tidak tahu. Dan itu masih masih kecil. Kemudian ada orang yang mengklaim Sabit adalah anak saya. Oh, ini adalah anak saya. Ketika itu ada 2 orang yang mengklaim bahwasanya Thabit itu anaknya, satunya Abdul Khalik, satunya Abdul Jabbar. Lah ini saling mengklaim. Ini Sabit bin Abdul Khalik atau Sabit bin Abdul Jabbar dalam konteks ya.
kita tidak tahu siapa ayahnya. Kalau sudah tahu ayahnya siapa, loh Thabit ini bin Hasan kok. Kemudian ada 2 orang mengklaim ini adalah anak saya, tidak boleh. Apa guys teman dia kok sampai diklaim-klaim banyak orang itu? Wah, kita tanya, mungkin dia penjual Maduna gitu. Ketika orang itu nasabnya sudah ma'ruf, tidak boleh Anda menggunakan ini untuk mengganti nasab Anda. Jadi nasab Anda ada bin siapa? Abdul Jamal. Bin Abdul Jamal. Nasab ayah Anda sudah tahu, sudah ma'ruf Abdul Jamal. Semua orang tahu Anda itu Mundir bin Abdul Jamal. Bin Abdul Jamal. Anda iseng-iseng tes DNA kepada saya. Subhanallah matching. Matching. Ini 100% sama. 100% sama. Apakah boleh Anda bertukar daripada bin Abdul Jamal menjadi bin Muhammad Bakir Assegaf? Apakah boleh semacam itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih kuat. Apa? Zawajus sahih. Ada pernikahan yang sahih disaksikan oleh banyak orang. Ayah Anda menikah tahun 80, Anda lahir 5 tahun setelah menikah dalam kurun waktu pernikahan, dan itu mungkin. Ketika seorang anak lahir di dalam di dalam zona pernikahan yang mungkin istri itu untuk mengandung anak dalam pernikahan, maka Anda nasab kepada suaminya, kepada suami perempuan tersebut. Walaupun dia tidak mau, aku mau duwe anak iki, itu urusanmu. Karena Anda sudah menikah dengan ibu saya, dan saya lahir di dalam kurun pernikahan itu. Saya adalah anak Anda, walaupun Anda tidak mengakui. Walaupun Anda tidak mengakui. Itu yang namanya zawajus sahih. Dan itu yang paling kuat. Tidak bisa dinafikan hanya dengan kiafah atau dengan DNA. Tiba-tiba, loh, ada orang qaif daripada Bani Mudlij mengatakan, wah, kok antara Thabit Abil Fadil sama Mundir kok ada kemiripan. Jangan-jangan Anda ini Mundir bin Thabit Abdul Jabbar atau Thabit bin Abdul Jamal, apa semacam itu. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah masyhur dari awal, bapak Anda berbeda, bapak Anda juga berbeda, dan semua menyaksikan pernikahannya. Nah, kaum muslimin ya, sesuai dengan caption yang ada di video tersebut, sudah muter-muter, yang ngomongnya bulat, muter-muter nggak jelas, ujung-ujungnya aslinya ya mereka ini nggak berani tes DNA. Lah kalau dikatakan pernikahan itu adalah bukti yang lebih sah daripada tes DNA, maka yang mau dilihat itu bukti nikahnya siapa. Ya, sementara di dalam video yang sudah pernah kita bahas, di dalam video yang ini, di sini ulama besar asal Yaman mengatakan bahwa tidak ada catatan sejarah, kitab-kitab yang menjelaskan tentang nasab yang diklaim oleh para habaib dari Yaman yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Sedangkan orang-orang yang mengaku zuriat Nabi Muhammad SAW dari Yaman yang sudah melakukan tes DNA, terbukti DNA mereka itu bukan DNA orang Arab. Jadi sebenarnya batal lah pengakuan mereka ini. Ya, klaim-klaim mereka itu batal semuanya. Pembuktian secara silsilah nasab ya tidak ada, kitabnya nggak ada. Ya, kalaupun ada kitab silsilah nasab, dikatakan itu kitab karangan para sufi yang mengaku sebagai ahlul bait. Ya, cuma akon-akon, kitab karang-karangan saja. Ya, kalau bahasa Jawanya itu akon-akon. Ya, cuma ngaku-ngaku tanpa ada bukti ilmiah. Ya, kitab silsilah nggak ada. Sementara tes DNA juga, ya, DNA-nya nggak ada Arab-Arabnya. Jadi kalau mau tetap kekeh mengaku bahwa mereka ini adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, itu jalurnya jalur apa? Apalagi ditambah ajaran para habaib itu kebanyakan ya syirik, bid'ah, khurafat. Jauh dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika solawatnya banyak yang dibaca, yang diajarkan, yang diamalkan solawat bid'ah. Sambil pakai musik, joget-joget. Ziarah kubur, ya, yang seharusnya datang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, para penghuni kubur, ini malah ya Rabbana ya Kudus sahila nabil fulus, minta kertas merah yang halus-halus, naudzubillah min dzalik, ya. Dan sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Habib tadi, yang ngomongnya muter-muter nggak jelas tadi, ya, yang aslinya takut mau tes DNA,
ada bantahan telak sebenarnya. Kan katanya ada itu rambut yang kata orang-orang yang nggak sehat itu rambut peninggalan Nabi Muhammad SAW yang dikelilingkan kemana-mana, yang dipamerkan kemana-mana. Coba tes DNA dengan itu. Kalau sama DNA-nya berarti oke lah, bisa diakui, ya. Dan itu pun rambutnya, rambut yang dikelilingkan, dipamer-pamerkan itu juga rambut siapa nggak jelas, ya. Ya, tapi paling tidak oke lah dites DNA, ya. Kalau sama oke lah diakui, ya kan gampang, ya. Karena itu diklaim langsung rambutnya Nabi. Jadi tes DNA langsung dengan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi cobalah. Coba, berani nggak? Kita tunggu kalau memang berani, ya. Dan dipastikan para habaib itu nggak akan berani. Karena apa? Sudah jelas mereka itu penipu. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.